Teman HR pernah nggak sih bermimpi punya mobil sport, punya rumah mewah, atau mungkin bisa liburan ke Bali tiap bulan? Wow, keren banget ya. Tapi pas buka dompet, isinya tuh cuma receh sama stok belanja dari Alfa atau Indo. Santai aja bro ya. Mungkin masih banyak dari kita yang begitu, tapi teman HR harus denger ini. Orang kaya nggak nunggu kaya buat berpikir kaya. Mereka mulai semuanya dari mindset. Apa kabar teman HR? Selamat datang di channel HR Room, tempat belajar untuk cari cuan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa membuat teman HR menjadi sultan sebelum dompetnya ikut-ikutan jadi sultan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share komen kalau teman HR merasa konten ini bermanfaat. Dulu saya mikir nih kalau kaya itu punya uang harus banyak ya. Paling nggak ada uang 5 miliar sehingga bisa investasi kemana aja. Gajian bisa kapan aja, duit bisa ngopi ke tempat-tempat yang viral. Sehingga kita bisa update sosial media tuh lebih bagus lagi. Tapi saya pernah satu hari membaca buku, ya saya beli buku, saya baca tentang bukunya Rich Dad Poor Dad. Dan mindset saya, kayak ditampar abis bro. Banyak orang kaya, nggak kaya karena duit. Tapi mereka kaya karena cara mikirnya yang berbeda. Mindset cuan itu kayak wifi. Teman HR harus nyambung dulu biar dapat sinyal. Jadi apa sih mindset cuan? Sederhananya gini ya, kita harus bisa berpikir kayak orang kaya sebelum kita punya duit banyak. Orang kaya mikir ya, bagaimana caranya duit bisa bekerja sendiri tanpa kita harus bekerja, bukan begitu? Terus juga bagaimana caranya kelihatan kaya di sosial media, itu nggak bagus, nggak penting. Kan itu flexing ya, tapi ya itulah yang kita lihat terjadi di mana-mana ya. Nah, ada juga nih contoh teman HR ya. Bagaimana kalau kita punya 100.000 ya, 200.000 kita taruh investasi di pasar saham atau mungkin di reksadana. Bisa jadi returnnya kecil ya, cuma 4-6% bisa jadi ya. Tapi kalau ini kita lakukan rutin dan dari awal ya, dari muda yang misalnya nih temen Gen Z atau milenial dengar, nggak apa-apa sekarang cuma 4-6% setahun. Siapa tahu ke depan ini kita bisa jadi sultan. Tapi bagaimana ini sudah mengajarkan kepada kita cara duit bertumbuh. Atau bisa juga nih ya, teman HR mulai menjual barang-barang yang ada di Tokped, Shopee gitu ya, yang saya pikir untung ada, pasti ada, tapi kecil ya. Nah kalau itu kita rutin lakukan, wow, nggak sedikit loh orang sukses dari sana. Ini baru langkah awal, ini baru permulaan. Jadi kita segera harus mulai. Nah ini ada beberapa tips ya yang saya bisa berikan kepada Gen Z atau milenial, mindsetnya tentang mindset cuan. Yang pertama adalah mulai dari receh, nggak apa-apa. Wah ini kecil uangnya, nggak apa-apa ya. Karena sesuatu yang besar awalnya itu dari yang kecil. Nggak perlu kita harus besar, nunggu orang pinjam duit dari mana, nggak perlu. Tapi kita mulai melangkah dari yang kecil. Yang kedua adalah terus belajar. Baca buku-buku yang kira-kira bisa mempengaruhi mindset kita. Baca buku-buku yang kira-kira bisa membuat kita tergugah untuk kaya, untuk nabung, untuk bisa bekerja, dan itu pun ada di YouTube. Saya rasa pengalaman saya lihat berbagai YouTube itu sangat bagus, apakah itu tentang kita belajar investasi, belajar berbisnis, belajar apapun, silakan. Teman-teman bisa belajar dari sana. Yang ketiga, stop yang namanya flexing, nggak perlu. Kenapa? iPhone 16 Pro Max nggak bisa bikin kita kaya, tapi kalau kita rutin nih, nabung 100.000, 200.000 sebulan di saham, ini bisa aja bikin dompet kita glowing loh. Yang keempat, fokus jangka panjang. Nah ini saya pikir orang kaya ada nggak ya yang mau buru-buru cuan? Nggak ada. Dia mau nahan diri, nahan jual ya. Mereka yakin kayak petani ya. Kalau orang nanam ada benihnya, harus dipupuk, panennya nggak sekarang, panennya nanti. Nah jangan takut rugi. Rugi itu bagi saya pelajaran. Saya udah sering rugi, ngalamin jatuh bangun, dan ini adalah guru saya juga ya.
Jadi rugi nggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran ya. Kuliahnya mahal. Iya, kalau namanya berbisnis emang kuliahnya mahal. Tapi ingat, dari sini kita akan tahu bagaimana proses atau caranya mencari cuan dengan bagus. Nah, teman HR nggak perlu dompet tebel buat mikir kaya. Cuma mikir bagaimana nyali kita itu udah mulai besar untuk berinvestasi. Bayangin ya, bayangin. Setahun dari sekarang kalau teman HR rutin, konsisten untuk menempatkan dana di investasi, pasti teman HR akan terasa cuan. Bukan malah kita scroll sosial media ya, tapi kita ke depan nanti kalau itu rutin nabung, yang kita scroll apa? Dividen dari ini belum masuk, dividen ini gede banget dapatnya. Nah, jadi stop bilang nanti saja saya belum kaya, nggak perlu. Itu kayak nunggu wifi gratisan di mall ya, ini kok nggak ada wifi-nya, nah sama kayak gitu. Nggak bakal nyambung, susah ya. Mindset cuan itu kayak kita nge-gym otak, dilatih setiap hari, pasti ya lama-kelamaan kita bisa jadi owner, bisa jadi bos, bisa jadi pimpinan atas investasi kita. Ingat, orang kaya itu nggak semuanya lahir dari kekayaan, dari orang tua yang enggak. Tapi orang kaya itu bisa aja berasal dari mereka yang cuma mau mikir kaya dari awal. Apa langkah pertama teman HR buat mindset cuan? Investasi aja. Silakan, yang menurut teman-teman bagus, tapi jangan investasi yang bodong ya. Leher ke atas boleh, beli buku ya. Atau langsung mau berbisnis kecil-kecilan, silakan. Oh, ini ada di mana-mana ya, bisnis online. Silakan tulis di kolom komentar apakah teman HR mau berinvestasi di saham, di reksadana, di emas, atau mau di leher ke atas. Silakan. Siapa tahu ke depan nanti teman-teman saya udah lihat udah sukses. Nah, jadi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman HR yang masih flexing tapi dompetnya kosong. Jangan lupa mimpi jadi Wolf of Wall Street. Jadi Wolf of Jakarta dulu aja. Ayo cuan.